Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Jeni Arita, NPM 1951020248, kelas C semester 2, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Ginaufa, yaitu tentang hukum bacaan tajwid, mengenai definisi, huruf, dan contoh dari idgham, izhar, iqlab, ikhfa, dan mat. Yang pertama yaitu izhar. Izhar sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu ada izhar halqi, izhar wajib, izhar safawi, dan izhar qamariyah. Izhar halqi, hukum bacaan disebut izhar halqi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi atau huruf-huruf tenggorokan. Huruf-huruf tenggorokan ada 6, yaitu hamzah, ha besar, ain, ghain, ha kecil, dan kho. Contoh dari hukum bacaan izhar yaitu ada tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Hasidin idza waqab. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ha. Salamun hiya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ain. Min alaq. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ha kecil. Yanhitun. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf gha. Azrun ghairu mamnun. Yang terakhir tanwin bertemu dengan huruf kha. Zaratin khaira. Yang kedua yaitu ada izhar wajib. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu waw, mim, nun, dan ya dalam suatu perkataan, maka hukum bacaannya tidak lagi disebut idgham bi gunnah dan tidak disuarakannya dengan mendengung, tetapi wajib dibaca dengan terang dan jelas. Hukum bacanya disebut izhar wajib. Contohnya yaitu antara nun sukun dengan waw, bandingkan dua kata berikut. Yang satu terdiri dari 2 kata dan yang satunya terdiri dari 1 kata. Yang pertama ada iwahabat dan kinwanun. Yang pertama iwahabat harus dibaca iwahabat, tidak boleh dibaca inwahabat, sebab nun didghamkan pada waw. Sedang kinwanun harus dibaca kinwanun dengan terang atau izhar, tidak boleh dibaca kiwanun sebab nun wajib diidharkan karena nun sukun dan waw keduanya terdapat dalam satu kata. Yang ketiga yaitu ada izhar safawi. Safawi asal katanya yaitu safatun, artinya yaitu bibir. Hukum bacaan disebut izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya yaitu mim disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Dan harus lebih diperjelas lagi bila mim sukun bertemu dengan huruf waw dan fa. Contohnya yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Hum fiha. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf waw. Mamlukan. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Falahum ajruhum. Yang selanjutnya yaitu ada izhar qamariyah. Qamariyah dari kata asal qamar yang artinya bulan. Hukum bacaan disebut izhar qamariyah adalah bila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Cara membacanya harus dijelaskan atau diizharkan. Huruf qamariyah terkumpul dalam kalimat abghi hazzaka wa hau akimah. Contohnya alahon nas, yaitu alif bertemu dengan lam kemudian huruf ho. Al-fili.
yaitu alif bertemu dengan lam kemudian huruf fa. Yang kedua yaitu hukum bacaan idgham. Hukum bacaan idgham memiliki 4 macam, yaitu ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan idgham mimi. Yang pertama idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan dan bi gunnah artinya dengan mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf, yaitu huruf mim, waw, nun, dan ya. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasjidkan dan dengan cara mendengung. Contohnya nun sukun bertemu dengan huruf ya, mayyamal. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf nun, min ni'mah. Yang selanjutnya yaitu ada idgham bila gunnah. Hukum bacaan disebut idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Cara membacanya mengidghamkan nun atau tanwin pada lam dan ro tetapi tanpa mendengung. Contohnya huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Illam taf'al, kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ro, mir rabbik. Yang terakhir yaitu ada idgham mimi. Hukum bacaan disebut idgham mimi atau idgham mutamasilain apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya ilaikum mursalun. Yang selanjutnya yaitu ada hukum bacaan iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan disebut iqlab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf ba, amburik. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ba, amadam ba'idan. Yang selanjutnya yaitu ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Hukum bacaan disebut ikhfa yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hizaiyah selain huruf-huruf halqi, huruf idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Huruf-huruf ikhfa yaitu ada ta, sa, za, da, za, zai, sa, tha, so, do, to, zo, fa, qaf, dan ka. Contohnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ka, minkum. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf sya, liman nisha. Selanjutnya yaitu hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat yaitu ada mat tobi'i, kemudian mat wajib mutasil, kemudian ada mat jaid munfasil, kemudian ada mat lazim musaqal kilmi, mat lazim mukhafaf kilmi, mat lain, kemudian mat arid li sukun, mat silah qasirah, mat silah tawilah, mat iwat, mat badal, kemudian ada mat lazim harfi mukhafaf, kemudian mat lazim harfi musaqal, dan yang terakhir yaitu ada mat lazim musyaba. Yang pertama ada mat tobi'i. Mat artinya panjang dan tobi'i artinya biasa. Hukum bacaan disebut mat tobi'i yaitu apabila huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya berupa. Yang pertama, huruf berharokat domah sesudahnya terdapat huruf waw sukun. Yang kedua, huruf berharokat kasroh sesudahnya terdapat huruf ya sukun. Kemudian, huruf berharokat fathah sesudahnya terdapat huruf alif. Huruf-huruf waw, ya, dan alif disebut huruf mat. Contohnya yaitu nuhiha. Selanjutnya yaitu mat wajib mutasil. Wajib artinya harus, mutasil artinya bersambung. Hukum bacaan disebut mat wajib mutasil adalah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Cara membacanya wajib dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat atau 2,5 kali panjang mat tobi'i. Contohnya za'a. Kemudian asyita.
Yang selanjutnya yaitu ada mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil, yaitu apabila mad tabi'i berhadapan dengan hamzah di lain perkataan. Cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mad wajib mutasil, yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Tetapi juga boleh dipanjangkan seperti panjang bacaan mad tabi'i, artinya hanya 1 alif panjangnya. Contohnya, ma aghna anhu. Kemudian, wa ma umiru illa. Yang selanjutnya yaitu ada mad lazim musaqal kilmi. Lazim artinya pasti, musaqal artinya diberatkan. Kilmi dari asal kata kalimah artinya kata. Hukum bacaan disebut mad lazim musaqal kilmi adalah apabila mad tabi'i berhadapan dengan huruf yang bertasjid di dalam satu perkataan. Membacanya harus dipanjangkan lebih dahulu baru ditasjidkan dan panjangnya sampai 6 harokah atau 3 alif atau 3 kali panjang mad tabi'i, dengan tetap memperhatikan huruf rangkap yang ditandai dengan tasjid sudah mad. Contohnya, waladdallin. Yang selanjutnya yaitu mad lazim muhafaf kilmi. Muhafaf artinya diiringkan. Hukum bacaan disebut mad lazim muhafaf kilmi ialah bila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun tidak diakhiri perkataan. Membacanya dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harokat atau seperti panjangnya mad lazim musaqal kilmi. Contohnya yaitu al-ana. Yang selanjutnya yaitu ada mad lain. Lain artinya lunak. Hukum bacaan disebut mad lain yaitu bila ada huruf mad baik yang berupa waw sukun atau ya sukun, huruf yang sebelumnya berharokat fathah. Membacanya dengan lunak dan lemas serta tidak boleh dipanjangkan. Contohnya aro'aita quraisin. Selanjutnya yaitu ada mad arid li sukun. Arid artinya tiba-tiba ada, sukun artinya mati. Hukum bacaan disebut mad arid li sukun, yaitu apabila ada mad tabi'i atau mad lain sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti. Membacanya ada 3 cara. Yang pertama, dibaca panjang sampai 3 alif 6 harokat atau sama dengan panjang mad wajib mutasil. Ini yang lebih utama. Kemudian yang kedua, dibaca panjang sampai 2 alif 4 harokat atau 2 kali panjang mad tabi'i. Ini bacaan yang sedang. Kemudian yang ketiga, dibaca panjang 1 alif 2 harokat seperti mad tabi'i biasa. Ini bacaan yang pendek. Contohnya Rabbil alamin. Yang selanjutnya yaitu ada mad silah qasirah. Silah artinya hubungan, qasirah artinya pendek. Hukum bacaan disebut mad silah qasirah, yaitu apabila ada ha, kata ganti orang atau benda ketiga, domir hu, berada sesudah huruf yang berharokat. Cara membacanya dipanjangkan sampai 1 alif atau 2 harokat atau seperti panjang mad tabi'i. Contohnya yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang selanjutnya yaitu ada mad silah tawilah. Tawilah artinya panjang. Hukum bacaan disebut mad silah tawilah, yaitu apabila mad silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah. Cara membacanya seperti bacaan mad jaiz munfasil, artinya boleh dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 1 alif seperti mad tabi'i. Contohnya annama lahu ahladah. Yang selanjutnya yaitu ada mad iwad. Iwad artinya ganti tanwin, tanwin diganti dengan mad. Hukum bacaan disebut mad iwad apabila ada fattatain pada huruf akhir kata yang diwakafkan atau disebut mad pengganti tanwin sehingga tanwin tidak berbunyi lagi. Membacanya dipanjangkan 1 alif seperti mad tabi'i.
Contohnya, apabila ada kata afwajan, tidak lagi dibaca afwajan, tetapi dibaca afwajan. Mad badal. Badal artinya perubahan. Hukum bacaan disebut mad badal, yaitu apabila ada hamzah bertemu dengan mad yang berasal dari hamzah sukun. Kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan alif, waw, dan ya. Contohnya apabila ada kata adamu, tetapi tidak dibaca adamu, melainkan dibaca adamu. Selanjutnya yaitu ada mad lazim harfi mukhafaf. Harfi dari asal kata harf artinya huruf. Hukum bacaan disebut mad lazim harfi mukhafaf ialah huruf-huruf di awal surat yang terdiri dari salah satu atau lebih dari huruf-hurufnya, yaitu ha, ya, to, ha, dan ro. Huruf-huruf ini terhimpun dalam perkataan hayyun tohura. Membacanya harus dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau sama dengan panjang mad tabi'i. Contohnya toha. Kemudian ada mad lazim harfi musaqqal. Hukum bacaan disebut mad lazim harfi musaqqal ialah bila permulaan surat berupa salah satu atau lebih dari huruf-huruf yang 8, yaitu nun, qaf, shad, ain, shin, lam, kaf, dan mim. Terkumpul dalam kalimat naqasa asalukum. Dan sesudah mad terdapat suara huruf mati yang diidghamkan atau ditasydidkan. Contohnya alif lam mim. Membacanya harus dipanjangkan seperti mad lazim, yaitu 3 alif atau 6 harokah. Kemudian yang terakhir ada mad lazim musyaba. Musyaba artinya dikenyangkan. Hukum bacaan disebut mad lazim musyaba adalah seperti mad lazim harfi musaqqal. Hanya saja sesudah mad terdapat suara huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan. Membacanya harus dipanjangkan seperti mad lazim, yaitu 3 alif. Misalnya shad, hamma. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.